Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Jumat 12 Juli 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari Polda Sumatera Utara yang kembali menetapkan satu orang pelaku utama sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan media online yang menewaskan Sempurna Pasaribu bersama 3 anggota keluarganya di Kabupaten Karo. Tersangka berinisial B diduga merupakan pelaku utama dari peristiwa pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada awak media. Sebelumnya polisi sudah menangkap 2 orang pelaku pembakaran rumah wartawan online Sempurna Pasaribu yang tewas bersama 3 orang anggota keluarganya. Pelaku yang telah ditangkap berinisial YST dan RAS merupakan eksekutor pembakaran rumah dengan cara menyiram cairan bensin ke sekitar rumah Sempurna Pasaribu. Hadi mengatakan peran B yang ditangkap oleh polisi merupakan otak pelaku dari pembakaran tersebut. Hadi menambahkan tersangka B menyuruh pelaku YST membakar rumah korban dan sebelum dibakar, B memberikan uang sebesar Rp130.000 kepada pelaku RAS untuk membeli BBM jenis Pertalite dan solar. Berinisial B. Jadi tersangka B ini kita tetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan berbagai analisa. B ini dia adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran terhadap rumah korban. Polisi kan tentu dalam prosesnya itu tidak hanya berdasarkan keterangan saksi, tetapi polisi terus menggali berbagai alat bukti yang lainnya. Walaupun untuk menetapkan tersangka cukup 2 alat bukti, tetapi penyidik harus memiliki keyakinan. 3 pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini para tersangka sudah berada di Polres Karo serta polisi tengah mendalami keterangan para pelaku terkait motif pelaku membakar rumah korban. Sementara YST, salah satu dari 3 tersangka pembakar rumah wartawan media online, sempat melayat dan menghadiri pemakaman korban dan keluarga. Mirisnya, YST ternyata teman dari Sempurna Pasaribu semasa hidupnya. Lembaga Bantuan Hukum Medan mengungkap fakta baru terkait kasus pembakaran rumah wartawan media online Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh LBH Medan melalui anak kandung korban, Eva Melina Pasaribu, jika 1 dari 3 tersangka sempat melayat dan mengikuti proses pemakaman. Diketahui Polda Sumatera Utara sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 3 orang berinisial B, YST, dan RAS. Dari 3 pelaku yang ditangkap, B merupakan pelaku utama dalam peristiwa pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Direktur LBH Medan Irfan Saputra mengungkapkan jika tersangka YST bahkan bertanggung jawab dan mengurusi pemakaman korban layaknya keluarga sendiri. Keluarga korban tidak menaruh kecurigaan terhadap tersangka. Bahkan keluarga korban terkejut jika YST yang merupakan teman korban terlibat dalam kasus pembakaran yang menewaskan 1 keluarga tersebut. LBH Medan juga meyakini masih ada pelaku lain dalam kasus ini serta otak pelaku lainnya. LBH meminta transparansi dan keterbukaan informasi Polda Sumatera Utara dalam pengungkapan kasus ini. Penguburan ayah, anak, dan adik serta mamanya itu ada di situ Y dan berperan aktif. Bahkan dari informasi yang didapat oleh klien kita, bahwasanya dia sampai bilang saya bertanggung jawab tentang penguburan ini, begitu bahasanya. Tidak ada kecurigaan terhadap Y ini. Tapi fakta hari ini akan begitu telah udah dirilis oleh Polda Sumut, salah satunya Y. Kita meyakini LB Medan dan KKJ meyakini
mereka bukanlah hanya 2 orang, melainkan ada hal-hal orang-orang lain ya, kira-kira begitu. Pemirsa, puluhan jurnalis dan LSM Tanah Karo melakukan aksi damai ke DPRD dan Polres Tanah Karo menuntut kasus pembakaran yang menewaskan jurnalis almarhum Sempurna Pasaribu dan keluarganya diusut tuntas. Menyikapi kasus kebakaran warung dan tempat tinggal para korban yang menewaskan jurnalis almarhum Sempurna Pasaribu bersama 3 keluarganya, Aliansi Jurnalis dan LSM Tanah Karo menggelar aksi damai mendesak DPRD Karo untuk turut menyatakan sikap dan mendesak pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Dengan membawa spanduk yang bertuliskan "Tiada berita seharga nyawa", dalam aksi ini, para jurnalis pun mengumpulkan masing-masing kartu persnya sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPRD Karo yang dianggap tidak peduli atas kasus ini. Setelah di DPRD, para insan pers ini bergerak ke Mapolres Tanah Karo, meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus pembakaran ini sampai tuntas. Menyatakan bahwa Polres Karo baik dalam memberikan pelayanan dan perlindungan, jangan lindungi aktor dan intelektual kasus pembakaran rumah wartawan, mengusut tuntas aktor intelektual di balik kasus tewasnya wartawan sekeluarga hingga terang benderang karena polisi pasti bisa. Dan LSM begitu juga dari wartawan TV. Pada hari ini kami bersama-sama melakukan aksi damai yang kami rangkum dalam Aliansi Jurnalis Karo Bersatu. Jadi di sini kami menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Karo untuk segera menentukan sikap. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena setelah kejadian pada tanggal 27 Juni, kami melihat hingga saat ini belum ada sikap dari DPRD Kabupaten Karo dalam menanggapi. Damai di Polres Tanah Karo diterima Kapolres Tanah Karo dan menyatakan akan bekerja maksimal agar kasus tersebut cepat terselesaikan dan meminta kepada masyarakat bila ada bukti-bukti lain atau saksi yang ada agar menyampaikan ke Polres Karo. Petugas Bea Cukai Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 157 ekor belangkas dan 171 kemasan plastik kecambah bibit kelapa sawit ke Malaysia. Belangkas dan kecambah bibit kelapa sawit itu dikemas dalam box fiber ikan. Petugas Bea Cukai Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai mengamankan 2 box fiber ikan berisi 157 ekor belangkas dan 171 kemasan plastik yang berisikan kecambah bibit kelapa sawit yang akan diselundupkan ke Malaysia. Di salah satu gudang eksportir di kawasan Pelabuhan Teluk Nibung, tidak hanya mengamankan kedua box fiber berisi belangkas dan kecambah bibit kelapa sawit ini, dalam penangkapan ini petugas Bea Cukai juga turut mengamankan seorang pria diduga pemilik belangkas dan kecambah bibit kelapa sawit tersebut. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan KSP 2 Bea Cukai Pelabuhan Teluk Nibung mengatakan terungkapnya upaya penyelundupan ini berawal dari informasi yang diperoleh pihaknya dari masyarakat. Dikatakan modus penyelundupan itu dilakukan dengan menyebutkan kedua jenis barang larang ekspor itu. Dan kedapatan itu di salah satu gudang eksportir itu kita mendapatkan hewan jenis brankas dan juga bibit dari pohon sawit. Kalau untuk brankasnya itu sekitar 156. Terus kemudian kalau bibit sawitnya itu 171 bungkus. Jadi ya dalam satu bungkus itu ada sekitar 200 sampai 250 biji. Kalau kita bertemunya di gudang eksportir ini tujuannya kalau dari Teluk Nibung ini pasti ke kota karena nanti dia akan dibawa oleh kapal ekspor kita menuju ke kota. Enggak, nanti biar kami. Diamankannya belangkas dan kecambah bibit kelapa sawit tersebut karena merupakan barang larangan untuk ekspor. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah mobil pemadam kebakaran dilempar bom molotov hingga terbakar saat mengamankan lahan garapan di kawasan Desa Sampali, Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang.
Petugas pemadam kebakaran yang hendak melakukan pemadaman terhadap ban bekas yang dibakar warga Kampung Kompak, Jalan Haji Anip, Desa Sampali, Percut Setuan, Deli Serdang mendapat aksi serangan dari masyarakat yang menolak adanya penertiban. Belum sempat menarik selang air, petugas pemadam sudah dihujani batu dan botol kaca oleh warga yang menolak dilaksanakannya penertiban bangunan. Petugas yang masih berada di dalam pun langsung keluar dari dalam mobil dan sempat mengalami luka-luka. Usai melempari mobil dengan batu, salah seorang warga melemparkan bom molotov ke arah mobil damkar. Api dengan cepat pun langsung menyebar ke seluruh bagian depan mobil pemadam dan membakar habis seluruh bagian kepala mobil. Mobil water cannon milik Brimob Polda Sumut pun diturunkan untuk memadamkan mobil pemadam yang terbakar serta untuk mengurai massa yang mulai melakukan aksi anarkis. Pihak damkar masuk ingin memadamkannya. Ternyata ada keberatan dari warga, ada chaos lah gitu. Satu. Kalau untuk petugas sendiri, apakah dari Satpol PP sendiri aja? Ada tadi yang ada korban lemparan lah. Meski berlangsung ricuh dan mendapat penolakan, petugas akhirnya berhasil meringsek masuk dan merobohkan seluruh bangunan yang mayoritas dijadikan sebagai gudang tanpa izin yang berdiri di lahan eks HGU PTPN 2 ini. Penertiban bangunan tanpa izin di Desa Sampali, Percut Setuan, Deli Serdang berlangsung ricuh. Warga melawan dan melempari petugas dengan batu dan sejumlah air cabai. Aksi saling serang dan adu pukul pun tak terhindarkan lagi. Warga Kampung Kompak, Jalan Haji Anif, Desa Sampali, Percut Setuan, Deli Serdang kemarin siang memblokade jalan dengan membakar sejumlah ban bekas hingga menutup seluruh bagian jalan. Aksi ini dilakukan masyarakat dalam upaya menolak penertiban bangunan yang dilaksanakan petugas gabungan Satpol Pamong Praja, Kabupaten Deli Serdang, serta TNI Polri. Belum melakukan penertiban, petugas sudah diserang oleh masyarakat yang dipersenjatai oleh batu dan air cabai. Adu mulut, saling dorong, dan aksi saling pukul pun terjadi. Dalam kerusuhan ini, sejumlah warga dan petugas Satpol Pamong Praja pun turut menjadi korban lemparan batu yang mengakibatkan luka-luka. Kabak Ops Polrestabes Medan Kompol Pardamaian Hutayan mengatakan penertiban ini merupakan kegiatan lanjutan dari penertiban yang dilaksanakan 2 pekan lalu. Untuk anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Warga pun kita belum tahu karena belum ada laporan juga. Karena kita masih di lapangan, masih kegiatan belum selesai. Diketahui sebelumnya Satpol Pamong Praja Deli Serdang sudah menyurati masyarakat yang menempati lahan eks HGU untuk pindah dari lokasi. Namun masyarakat menolak dan berdalih memiliki alas hak terhadap tanah yang ditempati. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu. Polsek Waluhulu, Polres Labuhan Batu berhasil ringkus 1 orang pelaku pengedar serta membakar sejumlah pondok di dalam perkebunan kelapa sawit milik warga yang digunakan tempat mengonsumsi narkotika. Terungkapnya pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu ini berdasarkan informasi warga sekitar jam 23 waktu Indonesia bagian Barat kemarin malam. Di dalam areal perkebunan milik Dusun 4 Desa Londut, Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dijadikan tempat peredaran dan lokasi mengonsumsi narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, polisi berhasil amankan 1 orang remaja laki-laki, Betran Ananda Perangin-Angin, 18 tahun, warga Wonosari, Kelurahan Aikadopan, sedang menunggu pembeli sambil asik mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kapolsek Waluhulu AKP Delson Silalahi saat konferensi pers di TKP menjelaskan dari tangan tersangka ditemukan 2 bungkus sabu seberat 1,48 gram, timbangan digital, puluhan plastik kecil, 2 alat isap sabu dan uang sebesar Rp100.000. Kemudian petugas kepolisian bersama dengan camat dan perangkat membakar pondok yang diduga tempat transaksi dan mengonsumsi narkoba agar tidak dapat dipergunakan lagi. Lokasi kita temukan barang bukti uang yang digunakan untuk jual beli bahan narkotikanya
ini hampir 1 gram lebih. Kemudian timbangan, kemudian plastik yang akan digunakan membagi-bagi, ada skop ini untuk membagi narkotikanya dimasukkan ke dalam ini, ada juga alat bantu hisapnya. Tempatnya sangat strategis, jauh dari pantauan, dan jalan masuk kemari pun sangat susah untuk diterobos. Sementara itu, Camat Kecamatan Kualuhulu, Maruli Tanjung menghimbau kepada warga agar pemilik kebun tidak mengizinkan lahan milik mereka dipergunakan tempat penyalahgunaan narkoba dan segera melaporkan secepatnya kepada polisi agar segera ditindak tegas dan tidak merusak generasi muda lainnya. Semoga kiranya ke depan masyarakat juga tetap menyampaikan di mana ada penyalahan narkoba di setiap desa, bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami akan menyampaikan kepada para pemilik lahan yang di mana tempat itu dijadikan tempat peredaran narkoba, akan kami sampaikan melalui desa-desa untuk menghimbau kepada para pemilik untuk tidak memberikan tempat kepada orang-orang yang menyalahgunakan narkoba di lokasi tanah milik masyarakat. Kini tersangka bersama barang bukti dikirim ke Mapolres Labuhan Batu. Pemirsa, warga dihebohkan dengan temuan sosok mayat bayi di dalam plastik pada aliran Sungai Deli di Jalan Sei Asahan Medan kemarin. Warga menduga mayat bayi tersebut sengaja dibuang seseorang. Inilah rekaman amatir warga saat melihat sesosok mayat bayi berbalut plastik hitam terapung di aliran Sungai Deli. Dalam video tersebut, 2 remaja berupaya meraih plastik hitam ke tepi. Sempat tidak berani, remaja itu berhasil membawa sosok mayat yang diperkirakan baru lahir ke tepi sungai. Sosok mayat bayi perempuan ini kuat dugaan sengaja dibuang oleh seseorang. Melihat bayi tersebut masih utuh dan tidak bernyawa, warga melaporkannya ke Polsek Sunggal. Mendapat laporan adanya penemuan mayat bayi, unit Reskrim Polsek Sunggal langsung mendatangi TKP dan memasang garis polisi. Salah satu remaja, Ragil, yang turut menemukan sosok bayi tersebut mengatakan awalnya dirinya sedang mencari cacing untuk umpan memancing. Namun dirinya dikejutkan dengan melihat kaki bayi keluar dari dalam plastik tersebut. Lagi nyari cacing, Pak, baru ketemu kaki gitu, baru kami panggil warga untuk memeriksa kan. Kayak kalau dengar tadi perempuan katanya nyari cacing. Polisi saat ini masih memburu seseorang yang diduga tega membuang bayi tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Rapat persiapan ini digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan pagi tadi. Sejumlah Forkopimda mengikuti rapat persiapan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Provinsi Sumatera Utara. Rapat ini dipimpin langsung pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara Basarin Yunus Tanjung. Adapun tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yakni Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dalam rapat tersebut, Basarin Yunus Tanjung membahas tentang persiapan dari masing-masing dinas yang masuk dalam kepanitiaan. Salah satu yang dipersiapkan dan akan digelar dalam waktu dekat ini adalah kunjungan ke panti sosial, rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden, resepsi kenegaraan pada malam 17 Agustus, dan acara Sabtu serta acara puncak 17 Agustus 2024. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan rapat perdana ini bertujuan untuk mempersiapkan kinerja-kinerja panitia agar peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan dengan maksimal. Kita mempersiapkan bagaimana rangkaian acara mulai dari kunjungan ke panti sosial, terus bagaimana persiapan di 17 Agustus, bagaimana persiapan di
rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden, terus kemudian di tanggal 17 malam kita akan melakukan resepsi kenegaraan, kemudian juga ada acara Sabtu. Ini hari ini kita rapat perdana untuk mempersiapkan hal tersebut. Semoga nanti setelah persiapan ini kita bisa memaksimalkan semua potensi-potensi yang ada untuk peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 akan digelar di lapangan Astaka Deli Serdang. Dan untuk pusat akan dilaksanakan di ibu kota negara, yakni wilayah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemirsa, harga daging ayam di Pasar Impres Labuhan Batu Selatan beberapa pekan terakhir terpantau normal, sehingga pedagang mulai mendapat keuntungan. Meski harga daging ayam sempat mengalami lonjakan beberapa bulan yang lalu, kini harga daging ayam di Pasar Impres Kota Pinang kembali normal di harga Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram, dan kondisi ini sudah berjalan beberapa pekan. Dan normalnya harga daging ayam ini dipengaruhi melimpahnya pasokan dari pensuplai, dan ini diimbangi dari kebutuhan akan daging ayam oleh masyarakat terlihat masih normal. Pedagang daging ayam Robi menyampaikan bahwa harga daging ayam saat ini di Pasar Impres Kota Pinang Rp25.000 untuk paha, sedangkan untuk harga dada ayam Rp27.000 per kilogram. Dan harga tersebut termasuk harga normal untuk daging ayam. Pedagang berharap harga daging ayam dapat terus seperti ini agar pedagang mendapat keuntungan yang lumayan. Itu untuk saat ini harganya itu normal lah Bang. Harga normalnya saat ini membeli lumayan lah Bang, membantu meningkat Bang pembelinya Bang. Normal harganya sudah mencapai 10 hari lah Bang, 10 hari. Soal harganya segini aja lah Bang, sudah standar ini Bang. Sementara itu harga sejumlah sayur mayur, ikan dan daging ayam kampung juga terlihat normal. Pemirsa, kesemrautan kabel listrik yang terdapat di sekitar pusat kota Medan menyebabkan terganggunya aktivitas warga dan mengurangi keindahan estetika kota. Salah satu kawasan di sepanjang Jalan Sutomo Medan masih terdapat kabel listrik yang tidak tertata dengan baik. Terlihat adanya kabel listrik yang longgar dan menjuntai di depan toko milik warga, bahkan akibatnya menghalangi jalan keluar masuk warga. Menurut warga sekitar, sejak awal kabel tidak terpasang dengan rapi, bahkan sampai saat ini tidak kunjung diperbaiki meski sudah banyak warga yang mengeluhkan hal itu. Selain di Jalan Sutomo, di Jalan MH Tamrin, HM Yamin, dan Dr. Wahidin juga terdapat gulungan kabel yang berantakan hingga sudah berada di aspal. Salah seorang pegawai toko, Elida, mengatakan kabel listrik yang sudah menyentuh tanah tersebut dikhawatirkan mengancam keselamatan warga. Ia berharap agar pihak terkait dapat memperbaiki kabel listrik yang semeraut. Ya kayak mana ya, ada rada-rada takutnya karena kan kalau kabel kayak gini berantakan kan di satu sisi nanti mengganggu apalagi kami kan ada ini terpal, nanti kalau dia goyang-goyang gitu kesetrum kan bahaya bagi kami yang di sini pekerjanya. Harapan saya ke depannya semoga pemerintah Kota Medan memperbaiki kinerja PLN supaya kabel-kabelnya lebih dirapikan lagi di satu ikatan, jangan begini karena bisa membahayakan bagi pekerja-pekerjaan yang dekat dengan kabel-kabel gini ya. Warga Kota Medan berharap jika memungkinkan seluruh kabel listrik dialihkan ke bawah tanah karena selain dapat memperindah kota, juga memberi rasa aman bagi seluruh warga. Ya pemirsa, sebanyak 354 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 15 akhirnya tiba di kampung halaman di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah yang lengkap dari keberangkatan ke Tanah Suci kemarin. Sebelas mobil bus yang membawa 354 jamaah haji tergabung dalam kelompok terbang 15 disambut ribuan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal di halaman Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan.
Isak tangis haru pecah setelah para jemaah turun dari mobil. Bahkan sejumlah keluarga sejak pagi hingga siang hari yang menunggu langsung menghampiri bus. Suasana haru dan bahagia dari pertemuan jemaah dengan keluarga yang sudah 40 hari lebih tidak bersua. Kondisi kesehatan jemaah haji kloter 15 yang tiba di kampung halaman ini alhamdulillah sehat walafiat. Kepulangan jemaah asal Kabupaten Mandailing Natal ke tanah air ini tetap utuh dari jumlah keberangkatan jemaah ke Tanah Suci kemarin. Sini Bang. Orang tua. Ya. Karena berdesak-desakan takut apa nanti. Terharu juga sama orang tua ya. Kloter jamaah haji asal Kabupaten Mandailing Natal sudah tiba ke kampung halaman. Sementara 60 jamaah haji gelombang ketiga yang tergabung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan masih berada di Bekah menunaikan tahapan haji. Sementara itu pemirsa, pihak maskapai penerbangan Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi mengurangi kapasitas buatan pesawat dengan meninggalkan 131 koper jamaah haji karena kondisi cuaca buruk saat keberangkatan jamaah haji kloter 15 asal Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dalam penerbangan pesawat yang ditumpangi 354 jamaah haji asal Kabupaten Mandailing yang tergabung dalam kelompok terbang 15, sebanyak 131 koper jamaah haji terpaksa ditunda berangkat dari Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi ke tanah air karena kondisi cuaca buruk. Selanjutnya ratusan koper bilik jamaah haji asal Mandailing Natal tersebut diberangkatkan dengan pesawat lainnya. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal, Armen, mengatakan ratusan koper para jamaah haji asal Mandailing Natal tertunda karena pihak maskapai penerbangan memantau kondisi cuaca saat penerbangan jamaah sedang buruk. Ada sekitar 131 koper dan alhamdulillah yang 131 koper ini sudah dalam perjalanan menuju Panjabungan. Kementerian Agama Kabupaten Natal akan memberikan semacam pemberitahuan kepada seluruh jamaah bagi yang belum mendapat koper, nantinya akan diambil di kantor Kementerian Agama Kabupaten Natal. Koper jamaah haji yang tertunda sudah tiba di tanah air dan sudah bisa dijemput para jemaah ke kantor Kementerian Agama Mandailing Natal. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang tahun ajaran baru, toko perlengkapan dan seragam sekolah di Labuhan Batu Selatan mulai dipadati warga. Toko yang menjual seragam sekolah di Pasar Rakyat Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan ramai didatangi para ibu dengan membawa anak mereka untuk mencocokkan seragam sekolah yang akan dibeli. Selain baju dan celana sekolah, warga juga membeli perlengkapan lain seperti ikat pinggang, topi, dan kaos kaki. Menurut pemilik toko Perhimpunan Siregar, tahun ini jumlah pembeli sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk harga baju seragam sekolah dari yang kualitas bagus hingga menengah seperti baju seragam SD dibanderol dari harga Rp130.000 hingga Rp150.000. Sedangkan baju seragam untuk SMA dan SMP berkisar di harga Rp200.000-an. Untuk harga baju sendiri ya banyak, bermacam-macam gitu ya. Ada yang bagus, Ini pas. ada yang agak apa Ini gitu, 28. yang sedang gitu. Kita menyediakan lengkap peralatan sekolah. Untuk saat ini mungkin kita yang paling terlengkap gitu ya. Peningkatan jumlah pembelian perlengkapan dan seragam sekolah diperkirakan masih akan ramai pada hari Sabtu dan Minggu mendatang, mengingat dimulainya masuk sekolah tahun ajaran baru. Pemirsa, maksud kami kita beralih ke Kota Sibolga. Pihak Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini TK Pancasila menyayangkan terjadinya eksekusi lahan tanah yang digelar Pengadilan Negeri Sibolga hingga berujung dibongkarnya bangunan sekolah.
Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini TK Pancasila, Wiwin Triani, kepada media menjelaskan pihaknya selaku pengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak Pancasila sangat menyayangkan terjadinya eksekusi lahan tanah yang berimbas dibongkarnya sekolah mereka. Padahal menurutnya keberadaan sekolah ini digunakan untuk memberikan pendidikan gratis kepada puluhan anak-anak dari pemulung yang bermukim tidak jauh dari bangunan sekolah. Pantauan di lokasi kejadian eksekusi, sejumlah barang-barang milik TK Pancasila dibawa ke sebuah lokasi yang tidak berapa jauh dari lokasi eksekusi dengan diangkut menggunakan truk. Siswanya kalau tahun kemarin kita ada 38 orang dan untuk tahun ajaran baru ini kita sudah punya 30 orang anak yang baru mendaftar. Karena kita tidak pernah meminta 1 rupiah pun dari orang tua murid tersebut. Kita berikan mereka yang terbaik, seragam kita gratiskan, tas kita gratiskan, tidak ada pungutan uang sekolah dan yang lain-lainnya. Eksekusi lahan tanah yang menjadi tempat lokasi berdirinya Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini TK Pancasila yang digelar Pengadilan Negeri Sibolga tersebut terlaksana sesuai surat ketetapan Pengadilan Negeri Sibolga atas adanya surat permohonan dari pihak pemohon eksekusi yakni Waozatulo Telambadua setelah dirinya memenangkan lelang yang digelar Bank milik BUMN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Pemirsa KPU Sumatera Utara klaim coklit capai 80% lebih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, KPU Sumatera Utara telah melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit pilkada serentak tahun 2024 mencapai 80% lebih. Pencocokan dan penelitian atau coklit pilkada serentak tahun 2024 hampir selesai. Persentase capaian kinerja pencocokan dan penelitian atau coklit pilkada serentak tahun 2024 terus dilakukan ke daerah-daerah hingga ke pulau terluar. Coklit pilkada 2024 dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli. Sesuai namanya, coklit dilakukan untuk mencocokkan data masyarakat yang akan menjadi pemilih pilkada 2024. Data pemilih di Sumatera Utara ada sebanyak 321.552 orang. Petugas Pantarli telah melakukan coklit sebanyak 285.667 orang. Sementara data yang belum dilakukan pencoklitan sebanyak 35.887 orang. Anggota KPU Sumatera Utara, Divisi SDM dan Litbang, Robi Effendi mengatakan tahapan pencoklitan telah terlaksana 80% di Kabupaten Sumatera Utara dan ditargetkan selesai pada pekan depan. Saat ini kami sedang melakukan monitoring sejumlah kabupaten kota terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Seperti diketahui, ada sejumlah kabupaten kota yang sudah mencapai 80% kegiatan pencoklitannya. Untuk mempercepat proses coklit, masyarakat bisa mendukung dengan menyiapkan seperti kartu keluarga maupun KTP elektronik. Pemirsa, naik turun bukit tak menjadi penghalang bagi petugas panitia pengawas Kecamatan Sibolga untuk langsung mengawasi tahapan pencoklitan data pemilih yang dilaksanakan petugas Pantarli. Beginilah medan berat yang harus dilalui petugas Panwascam Sibolga Kota bersama petugas Pantarli ketika menuju rumah warga untuk melaksanakan kegiatan pencocokan data pemilih. Terlihat para Panwascam Sibolga Kota ini tetap bersemangat mendampingi dan mengawasi proses pencoklitan data pemilih demi terpenuhinya hak pilih masyarakat pada pemilihan serentak Gubernur, Wakil Gubernur, dan Wali Kota Wakil Wali Kota Sibolga tahun 2024. Bagi para mereka bertugas sebagai Panwascam pada Pilkada serentak tahun 2024 tidaklah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi dengan menerima honor, namun di balik itu bagi petugas Panwascam berkeinginan agar hak masyarakat sebagai pemilih bisa dipergunakan.
Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Panitia Pengawasan Tingkat Kecamatan Sibolga Kota, Raisya Siregar menjelaskan, seberat apapun kendala yang dihadapi saat melakukan pengawasan, pencoklitan akan tetap dilaksanakan demi suksesnya Pilkada serentak tahun 2024. Dengan medan terjal seperti naik ke gunung untuk mendatangi rumah penduduk, kami juga ikut melakukan pengawasan melekat terhadap Antarlim. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar jika belum didatangi oleh petugas Pantarli agar segera melapor ke kantor Panwascam ataupun ke Bawaslu agar suara hak pilih Anda tidak hilang. Pemirsa, 2 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Toba dinyatakan tidak memenuhi syarat pasca rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kabupaten. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani setelah melakukan rapat pleno yang diselenggarakan di kantor KPU di Toba. Bapaslon Poltak Sitorus Anugrah Puriam Naiborhu dan Turban Hutapea Ronald Panjaitan belum memenuhi jumlah kekurangan data dukungan perseorangan sebagai persyaratan calon bupati. Ketua KPUD Toba Sugar Sibarani menjelaskan kedua Bapaslon tersebut walaupun telah menginput data dukungan yang baru untuk memenuhi jumlah dukungan, namun untuk kedua Bapaslon tersebut masih dinyatakan tidak memenuhi syarat dari jumlah dukungan minimal jalur perseorangan 10% dari DPT Kabupaten Toba. Secara detail, jumlah kekurangan data dukungan untuk kedua Bapaslon lebih dari 3.000-an dukungan baru walaupun telah melakukan penginputan data kembali ke sistem informasi pencalonan. Untuk Bapaslon Poltak Sitorus Anugrah Puriam Naiborhu memiliki kekurangan data dukungan sebanyak 4.790 dukungan. Dan untuk Bapaslon Turban Hutapea Ronald Panjaitan memiliki kekurangan dukungan sebanyak 3.681 dukungan. Kekurangan data dukungan tersebut untuk kedua pasangan diberi waktu dapat diinput data perbaikan kembali pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juli 2024. Sugar juga menjelaskan verifikasi faktual yang diselenggarakan di lapangan adalah kesempatan untuk membuktikan kebenaran dokumen dan dukungan terhadap kedua pasangan Bapaslon tersebut. Terkait pernyataan yang bersangkutan yang mengatakan tidak mendukung juga menyebabkan tidak memenuhi syarat. Sugar menegaskan kepada kedua Bapaslon agar dukungan yang dimasukkan adalah dukungan yang baru, tidak termasuk dukungan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Untuk itu, terhadap kedua bakal pasangan calon tersebut masih diberikan kesempatan untuk melakukan penyerahan atau perbaikan kedua terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan mulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 2024, yaitu minimal sejumlah kekurangan yang berdasarkan hasil pleno tersebut. Masih dari Kota Sibolga, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga berharap aparatur sipil negara yang ditunjuk sebagai sekretariat baik di tingkat PPK dan juga PPS agar dapat membantu mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Sibolga. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kota Sibolga, Afwan Nasution, usai melaksanakan pengukuhan Sekretariat PPK dan PPS sekota Sibolga untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota serta wakil wali kota Sibolga tahun 2024. Disampaikan Afwan, KPU Kota Sibolga berharap kepada Sekretariat PPK dan PPS supaya bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai tugas Sekretariat PPK dan PPS yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu disampaikan Ketua KPU Kota Sibolga, tugas penting Sekretariat di PPK dan PPS diantaranya membantu menata usaha tahapan yang sedang diselenggarakan oleh PPK dan PPS, bahkan nantinya membantu persiapan dan memfasilitasi persiapan rapat pleno. Tugasnya adalah membantu PPK untuk sekretariat PPK
dan membantu PPS untuk sekitar PPS dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2004. Bantuannya seperti apa? Tentu bantuannya Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS ini membantu menata usahakan tahapan yang sedang diselenggarakan oleh PPK dan PPS, kemudian membantu mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Pemirsa, ketidakstabilan jaringan internet serta pengoperasian ke aplikasi mobile menjadi kendala bagi petugas Pantarlih di Kabupaten Serdang Pedagai, Sumatera Utara untuk menggunakan aplikasi e-Coklit. Komisioner KPUD Serdang Pedagai Fuad Hasan Lubis mengatakan beberapa minggu terakhir sejak kegiatan e-Coklit dilakukan, banyak kendala yang dialami petugas Pantarlih di lapangan. Kendala ini kerap disampaikan petugas Pantarlih ke KPUD Serdang Pedagai karena beberapa lokasi di Kabupaten Sergai jaringan internetnya lambat, bahkan signalnya hilang sama sekali. Beberapa daerah yang sering terkendala jaringan internetnya berada di lokasi pegunungan dan pesisir pantai di Kecamatan Bintang Bayu, Sipispis, Kotari, dan Kecamatan Tanjung Beringin. Kendala lainnya yang dialami para petugas Pantarlih di lapangan yaitu pengoperasian aplikasi mobile e-Coklit yang sebagian petugas masih sulit untuk melakukannya. Meski bimbingan teknis sudah dilakukan, namun masih ada beberapa petugas yang belum memahaminya sehingga KPUD Sergai terus melakukan bimbingan kepada petugas di lapangan agar kegiatan e-Coklit berjalan dengan lancar. Aplikasi yang namanya aplikasi e-Coklit mobile yang digunakan oleh Pantarlih, dan ini membutuhkan internet dan ada beberapa daerah yang support atau jaringan internetnya tidak begitu baik. Tapi begitu selain itu juga ada juga karena ini sifatnya aplikasi, tentunya si Pantarlih harus bisa menggunakan aplikasi ini dan kami terus membantu Pantarlih supaya bisa memahami penggunaan aplikasinya dan bisa melaporkan hasil coklitnya ke dalam aplikasi Coklit Mobile. KPU berharap agar pihak provider jaringan komunikasi dapat meningkatkan kapasitas internet di kawasan yang signal internetnya lemah sehingga tidak menjadi kendala bagi petugas Pantarlih dalam melakukan pendataan. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Sabtu 13 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, perakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Sabtu 12 Juli 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana hujan lebat terjadi di Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Humbahas, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Nias Selatan, Asahan, dan Tanjung Balai. Untuk suhu udara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan dengan intensitas lebat di sebagian wilayah lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Nisa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.